sobat selalu, semoga selalu sehat dimanapun Anda berada. Kembali podcast Ngode, ngobrol bareng Dewan, kembali hadir di selalu.id bersama saya Asti Lukita. Kali ini kita akan membahas tema peran bank daerah dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Pemerintah pusat berupaya memberikan dana tambahan stimulus. Kalau nggak salah 20 triliun. Untuk banyak hal Pak program di Provinsi Jawa Timur, tetapi kayaknya kita nggak kuat karena batas waktunya pendek. Tapi hal-hal seperti itu bisa ditolak apa? Bisa. Oke. Kalau nggak mampu, kalau nggak bisa ngabisin, udah tahu ya kalau dikit-dikit ambil. Saya belum lihat. Kalau dikit-dikit ambil tuh gimana nih? Ada dua sih pesan saya. Bagi direksi, bagi pemimpin cabang, layani masyarakat dengan baik. Layani masyarakat dengan cepat, mudah untuk diakses. Yang kedua, ya segera putuskan. Iya bisa cair atau tidak bisa. Yang kedua, masyarakat jangan pernah takut usaha. Jangan pernah takut untuk berusaha. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya ya, yaitu bertemakan peran bank daerah dalam menggerakkan perekonomian rakyat. Nah, sudah hadir bersama saya di sini di studio selalu.id Bapak Muhammad Asari, SHI, MM, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan atau Dapil 11, Madiun Nganjuk, dan anggota Banggar atau Badan Anggaran DPRD Jatim. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Asari? Waktu itu pernah ketemu dengan Pak Asari, sekarang kita ketemu lagi ya Pak ya? Iya. Sebenarnya namanya Mbak Esti. Asti Bapak. Asti. Asti. Saya sering lupa nama perempuan. Oh gitu, iya. Nggak boleh diingat-ingat memang. Nah, itu wajib kalau itu Pak. Nggak boleh lupa kalau itu ya Pak ya. Pak Asari, apa nih kegiatannya kalau untuk sekarang-sekarang ini Pak Asari? Apa ya, di DPR itu ya ada waktunya enak, ada waktunya nggak enak. Soal waktu ya. Kadang kalau nggak kunker dia di rumah, kalau kunker dia beraktivitas. Pak, nggak enaknya jadi anggota DPRD itu apa sih Pak? Nggak enaknya itu melakukan apapun pasti disorot negatif dan positif. Banyak negatifnya atau positifnya? Iya, kalau hari-hari ini ya apa ya? Ya 55-50 lah. 55? 50. Kebanyakan Pak, 55-50. 55-45. Ketika kita berbuat baik, ada video muncul, dikira pencitraan. Oke. Kalau kita nggak berbuat baik, dikira kita nggak ngapa-ngapain. Kira-kira begitulah. Jadi mungkin segala sesuatunya tuh harus diperlihatkan juga gitu nggak sih Pak? Iya, ada yang harus, ada yang enggak. Oke, itu tadi sisi nggak enaknya. Sisi enaknya jadi anggota dewan nih apa? Banyak yang pengen soalnya Pak. Iya, dari sekian puluhan, mungkin ratusan ya, ribuan ya kalau se-Indonesia. Ribuan orang jadi calon legislatif, yang terpilih kan tertentu. Ya, enaknya secara materi ya, rumah disiapin, mobil disewain, ya itu. Itu salah satu enaknya ya Pak ya. Oke, kita menuju ke tema di episode kali ini nih Pak. Kalau waktu itu kita pernah ngobrol juga mengenai BUMD. Nah, ini kita mengerucut lagi mengenai bank daerah. Yang mana bank daerah ini adalah salah satu bagian dari BUMD juga ya Pak ya. Bagaimana peran bank daerah dalam menggerakkan perekonomian rakyat? Nah, pada Oktober tahun lalu nih Pak, DPRD Jatim berencana menyuntikkan injeksi dana 20 triliun dari Menkeu ke Bank Jatim. Nah, bagaimana akhir dari rencana itu? Apakah terrealisasi atau seperti apa? Itu gimana nih Pak? Iya. Terima kasih Mbak Asti. Mbak Asti, terima kasih. Ada kabar memang bahwa pemerintah pusat berupaya memberikan dana tambahan stimulus. Kalau nggak salah 20 triliun. Itu tidak untuk BUMD Mbak, tapi untuk seluruhnya. Untuk seluruhnya, oke. Nah, ketika itu ada informasi, lalu saya langsung telepon salah satu direksi di Bank Jatim.
saya sampaikan, apakah kuat mampu 20 triliun itu direalisasikan di Jawa Timur? Dan kemudian menyampaikan ke saya, enggak Pak, kita enggak 20 triliun. Gitu. Rencana yang kita kelola kurang lebih 5 triliunan. 5 saja? Oke. 5 saja. Itu saya sampaikan untuk apa aja gitu. Untuk banyak hal Pak program di Provinsi Jawa Timur. Tetapi kayaknya kita nggak kuat. Karena batas waktunya pendek. Oke. Nah setelah itu diambil apa enggak? Kita masih rapat Pak waktu itu ya. Masih rapat apakah kita benar-benar mengelola itu atau tidak. Nah setelah itu saya nggak kontak lagi. Oke. Saya belum tanya lagi apakah 5T atau 20T yang dikucurkan ke bank daerah itu diambil apa enggak. Jadi ini juga masih tanda tanya ya Pak ya, jadi atau enggaknya gitu. Karena waktu itu timingnya sangat pendek Pak. Gimana caranya dalam waktu 6 bulan atau 7 bulan gitu loh. Itu harus berputar dan sesuai target. Mereka masih menghitung. Saya nggak menghabisin target ya, duit ini untuk masyarakat, baik untuk kredit maupun untuk kebutuhan konsumsi lain. Itu lagi berpikir. Tapi hal-hal seperti itu bisa ditolak apa? Bisa. Oke. Kalau nggak mampu, kalau nggak bisa ngabisin, terus dipakai untuk apa? Oke. Kan muspro juga, karena itu juga mengandung bunga berbunga. Bunga berbunga itu ketika dikasih pinjaman itu ada bunganya nih. Pinjam ke orang kan berbunga lagi. Bunga berbunga. Nah, yang berpikir ini siapa yang mampu ngelola sekian miliar atau sekian triliun itu. Mereka pasti menghitung, mencari kakinya. Siapa pengusaha yang bisa ngelola. Nah, ketika diberi pinjaman kan dikoreksi dulu. Mampu nggak perusahaan ini mengelola. Kemudian mitigasinya. Jangan-jangan nanti macet tengah jalan. Disurvei dulu kan gitu. Maka saya kira juga tepat juga BUMD Bank Jatim memikirkan ketika mau diambil atau tidak. Nah, hasil keputusannya itu bisa diketahui seperti apa nih Pak? Sementara si laporannya nggak ambil. Oh gitu. Oke. Karena waktunya sangat sempit. Tuh udah tahu ya kalau dikit-dikit ambil. Saya belum lihat. Kalau dikit-dikit ambil tuh gimana nih? Saya 1 triliun lah, ya 5T. Kan. Berarti mungkin dari wacana yang tadinya 20T, kayaknya diambil 5T nih. Atau nanti ternyata setelah rapat, setelah dipikirkan, oh nggak jadi 5T. Misalnya kayaknya kita bisanya 1T. Itu bisa juga terjadi gitu ya Pak ya? Oh baik. Tapi dibagi Jawa Tengah, kemudian dibagi Jawa Barat. Kalau nggak salah DKI Jawa kalau Oke. punya program itu. Nah, tapi sebetulnya injeksi-injeksi dana seperti itu yang khususnya nanti siapa tahu bisa digunakan oleh bank daerah kita itu secara teori apakah mampu memperkuat likuiditas daerah dan mendorong kredit produktif seperti itu Pak? Iya. Saya kira sebenarnya itu menjadi stimulus ya Mbak. Kemampuan daerah kita ini kan terbatas. Kalau ada tambahan pembiayaan dari pusat, tentu ini akan bisa memperluas jaringan, memperkuat ekonomi masyarakat, yang dia bisa menjadi akses baru. Jadi misalnya tambahan 1 triliun misalnya untuk Jawa Timur, maka kita sampaikan ke publik. Lu kalau mau usaha, UMKM yang mau hidup, ini nih ada duit pinjaman nih, silakan mau pinjam. Berarti kan banyak usaha baru yang tercipta. Maka inilah faedahnya, kuncinya ketika pusat itu bisa kita ambil, makanya dampaknya juga bagus untuk penambahan pengusaha baru, pengusaha muda, UMKM bisa hidup, tambahan modal itu kan. Ketika tambahan modal tentu modal yang ada ditambah lalu dia bisa lebih meningkatkan lagi produktivitasnya. Tapi sebetulnya apa fungsi utama bank daerah itu Pak? Sama seperti bank-bank pada umumnya kah? Simpan pinjam. Bedanya apa dengan bank-bank lainnya? Kalau Bank Jatim dari sisi finansial sama dengan fungsinya kan menyimpan, mendistribusikan, kemudian memberikan pinjaman kepada masyarakat ya. Kayak bank-bank lain di luar BUMD saya kira sama. Tetapi kita harus cukup bangga masyarakat Jawa Timur punya bank sendiri namanya Bank Jatim. Itu untuk apa? Ketika Bank Jatim ada keuntungan maka kembali ke Provinsi Jawa Timur.
Ketika kembali ke Provinsi Jawa Timur, ini untuk program rakyat Jawa Timur, mulai beasiswa, tunjangan guru, ada rumah tidak layak huni dibangun, ada namanya kolega, pembagian lele biar mereka sejahtera, ada kemudian jawara, modal untuk PK itu perempuan kepala keluarga, yang janda-janda itu Mbak, tapi yang janda produktif ya. Itu dikasih pinjaman biar beraktivitas, kemudian banyak program. Nah ini kalau menabung kemudian memberikan dampak baik untuk Jawa Timur, tentunya harus di Bank Jatim. Iklan ini kayaknya Pak. Harus saya iklankan, ini termasuk yang gaji saya di sana. Karena ya kembali lagi ya, nanti profit dari sana, dari Bank Jatim itu akan untuk kesejahteraan masyarakat juga gitu ya Pak ya. Nah, kalau ke bank lain belum tentu. Nah inilah kemudian kita harus bangga jadi orang Jawa Timur. Nabunglah di Bank Bank Jatim. Di sana juga sama kok, bisa pinjam, bisa ada kur macam-macam. Tapi bunganya mungkin berbeda kali ya Pak ya kalau itu? Ya, dikit-dikit lah, 11-12. Tapi untuk sampai saat ini, apakah bank daerah ini, Bank Jatim ini sudah menjalankan fungsinya Pak untuk masyarakat Jawa Timur gitu? Ya, menurut saya beberapa kali hearing, beberapa kali rapat dengan Komisi C, karena saya di Komisi C tahu betul cara kerja, pola yang disusun oleh Bank Jatim, yang disampaikan kepada kita selalu Komisi C. Mereka juga memberikan RKA ya, rapat anggaran, kegiatan dulu. Nah di sana banyak sekali program-program yang bisa diakses, KUR misalnya, KUR tanpa jaminan. Kemudian ada lagi yang namanya, kalau di Bank UMKM itu ada namanya Prokresda, program kesejahteraan daerah. Itu di bawah KUR. Bunganya? KUR itu kan murah, 6% per tahun. Kalau 6% per tahun berarti 0,5 per bulan bunganya. Ini ada lagi 3%. Prokresda. Nah, saya sampaikan ini publik ini, biar tahu ada Prokresda. Masalahnya sekarang ada nggak kuotanya? Karena terakhir Bank UMKM menjelaskan ke kita kuotanya udah habis. Karena apa? Yang 3% itu kan mestinya 6 KUR itu paling murah kan? Ini kok 3% di bawah KUR. Dari mana kemudian menanggulangi ini yang 3%? Subsidi oleh pemerintah. Jenengan semuanya, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang mau pinjam 3%, itu sebetulnya pemerintah provinsi telah memberikan subsidi bunga yang mestinya kalau KUR pinjam 1 juta, itu 5%-nya kan 500.000 nih. Nah, jadi kan cuma 250. Yang 250 itu disubsidi oleh pemerintah provinsi. Tetapi tidak banyak kuotanya. Iya kok nyelek kabeh terus ya apa bunga itu dari mana kan? Maka ya sebagian kuota itu sudah dihitung oleh pemerintah provinsi sekian per tahun, misalnya 1.000 orang, 2.000 orang sesuai kemampuan daerah. Jadi itu ternyata disubsidi ya Pak ya. Dan kuotanya terbatas. Pak, kalau kondisi akses kredit usaha bagi UMKM di Jawa Timur saat ini seperti apa nih Pak? Jalan. Banyak beberapa teman-teman, terutama tim-tim saya ya. Tidak hanya tim sih, orang Madiun Nganjuk akses juga banyak sekali yang bisa direalisasikan oleh Bank Jatim. Tadi Bapak sempat menyebutkan tim Bapak dari Madiun Nganjuk, karena dapil Bapak Madiun Nganjuk ya. Bapak asli Madiun Nganjuk? Aku Surabaya asli. Asli Surabaya. Terus gimana ceritanya Pak kok bisa ke Madiun Nganjuk itu? Kita agak-agak bergeser sedikit dulu ya Pak ya. Saya itu pindah 3 peruntungan. Yang pertama dulu 2015 dalam provinsi. Itu dapilnya Tulung Agung, Blitar, Kediri 2015. Kemudian belum takdir. Pindah Surabaya, ambil RI. Surabaya Sidoarjo. Mungkin kalau dilihat orang Sidoarjo Surabaya masih ingat dulu itu muda. Saya muda, saya PKB. Itu tagline-nya kemana-mana itu, sampai desa-desa. Itu masih di Sidoarjo. Kemudian 2024 di Nganjuk, Madiun. Pertimbangannya yang pertama adalah desanya peluang. Peluangnya besar karena pecah dapil. Jadi ada pecah dapil. 2014
itu dapilnya masih gede. Nganjuk, Madiun, Jombang, Mojokerto jadi satu. Oke. Nah, sejak 2019 dipisah nih. Oh, jadi Madiun, Nganjuk, Eh, dapil lain. Nah itu tantangannya besar. Apa Karena tantangannya? kalau Jombang kan banyak santrinya tuh, Mm-mm. ya kan, terkenal apa namanya, banyak pondok, Iya. santri, ya kira-kira PKB pasti menang lah. Oke. Nah kalau di tempat saya ini kan aneh. Nganjuk Madiun ini secara peta apa ya, peta jalan begitu, ya banyak merahnya. Area merah itu kan area kira-kira Kejawen ya, maksud saya ya. Itu ya kira-kira ya mulai Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, rata-rata begitulah. Kejawen ya. Ya apa ya? Dulu malah terkenal ada namanya tokoh, namanya DNID, tokoh PKI. Iya. Tidak tahu sih, saya penelusuran sejarah nanti kita cari lagi ya. Tapi rumornya di Madiun. Oke. Berarti kan di sana ya kira-kira dulu Iya. banyak begitunya. Aha. Nah, saya tertantang di sana. Oke. Mau saya terus PKB tidak bisa dapat kursi. Ya, alhamdulillah di sana malah dapat 2 kursi. Oke. Dari 6 kursi. Oke, makanya akhirnya terpilih di dapil 11 ini ya Pak ya, Madiun Nganjuk ya. Nganjuk. Oke, baik. Sekarang kita bergeser lagi masuk ke topik yang utama kita, masalah bank daerah ini nih Pak ya. Tapi kalau untuk Jawa Timur sendiri, menurut Pak Sari nih, literasi keuangan masyarakat di Jawa Timur ini masih menjadi PR besar nggak nih Pak? Saya kira beda. Kalau saya mengukurnya dari Jawa Barat lah. Jawa Barat itu ada kapan waktu, coba dicek di beberapa TikTok ya, di media sosial. Oh, main TikTok nih Bapak? Main. Tapi ya nggak tiap hari lah ya. Tiap hari. Oh, tapi kan penting juga sekarang banyak ya Pak berita-berita viral gitu di TikTok ya. Gitu. Tentu kita harus verifikasi ya. TikTok kadang betul. edit macam-macam. Di Jawa Barat itu kemarin sempat viral banget. Kita dapat banyak masukan, banyak kritikan, termasuk banyak saran atas viralnya media yang menyebutkan bahwa di Jawa Barat pajak dihapus. Nah, si KDM itu dengan bahwa masyarakat Jawa Barat yang punya motor, yang punya mobil, pajaknya dihapus. Pertanyaannya adalah, kenapa Jawa Timur nggak bisa? Nah itu ditantangkan nih. Kenapa kok ada yang begitu? Secara didalami masyarakat ini bukan sama literasi keuangan. Iya. Masyarakat Jawa Timur ini, mohon maaf, saya senang sekaligus agak sedih. Senangnya kenapa? Dari kurvanya itu lebih banyak yang taat bayar pajak. Taat bayar pajak daripada sebelah. Oh ya. Oke. Ketika kita mengapresiasi itu sebetulnya sudah layak kita mengapresiasi masa Jawa Timur. Meskipun juga ada beberapa yang tidak taat atau wajib pajak yang taat. Nah di sebelah kenapa dibebasin? Itu karena mereka rata-rata ini nggak bayar pajak. Oh. Mending katanya si Ijal, mending dibebasin. Tahun ini kita bebasin aja. Tapi tahun depan mereka akan berduyun-duyun karena punya banyak reward di sana. Nah kalau Jawa Timur dibebasin, bisa agak marah karena apa? Loh, yang taat lebih banyak. Yang enggak ini sedikit. Betul. Maka ini malah berbeda kulturnya ya. Iya. Maka menurut saya kalau lihat ketaatannya sih Jawa Timur harus bangga. Ya meskipun sedih juga, katanya juga banyak yang nunggak, yang terlambat macam-macam itu. Tapi menurut saya masih dalam kewajaran lah. Saya bangga. Masalah Jawa Timur masih banyak sekali yang taat pajak, meskipun ya mereka Bapeda ya, Badan Dinas Pendapatan Daerah itu selalu kejar-kejar. Jawa Timur masih banyak loh Mbak, motor yang tidak bersurat atau mati ya, mati. Coba gunung-gunung mulai daerah saya itu ada namanya Tare. Ada kalau di mana itu Madura juga banyak gunungnya. Itu di gunung kan gimana mau bayar pajak? Motornya pokoknya dipakai aja ke sawah. Iya betul. Dan data motor itu kan ada di Bapeda. Nah kayak gini-gini siapa yang mau ngejar coba? Ya itu lumayan banyak.
Ini ya yang saya maksud kenapa kok masih ada begitu. Tapi yang namanya juga proses kehidupan. Ya tentu Bapeda menyampaikan ke kita, tetap kita kejar Pak. Meskipun nilai ketidakmungkinan untuk mendapatkan itu sangat besar. Besar ya Pak ya. Ya. Tapi tetap harus optimis. Pak, tadi tantangan terbesar menurut literasi keuangan masyarakat Jawa Timur yang seperti Bapak sampaikan. Tapi kalau tantangan terbesar pelaku usaha kecil saat mengakses pembiayaan dari bank daerah atau bank Jatim itu seperti apa nih Pak tantangan terbesarnya? Kalau bagi UMKM analisa usahanya aja yang menurut saya perlu diperbaiki. Analisa usaha. Banyak sih, jadi perbankan kan punya kacamata namanya analisa usaha. Nah banyak orang yang mungkin belum memanajemen dengan baik sehingga di bank ketolak. Makanya perlu saya sampaikan, bank punya kacamata sendiri untuk meng-ACC, untuk meneruskan permodalan bagi UMKM, bagi masyarakat. Tapi masyarakat juga harus menyiapkan diri bahwa tidak boleh meskipun itu saya jalan tanpa manajemen, tanpa analisa usaha, karena bank pasti akan menolak. Dan disinilah titik komprominya antara masyarakat dengan perbankan ini. Kita lah sebagai jembatan, sebagai wakil rakyat untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa boleh usaha apapun, tapi mulai sekarang nggak kayak dulu zamannya. Terus kita punya manajemen, misalnya per bulan ini dapat berapa, lalu apa harus rapih ya Pak ya, supaya kalau disurvei juga lebih gampang gitu ya. Itu sih yang kadang menjadi tantangan sendiri ya. Pokoknya aku ngene loh Mas, usaha aku iki, pokoknya aku dapat. Nah, kan nggak boleh begitu. Maka inilah perlu pendampingan, maka inilah perlu sosialisasi sehingga masyarakat harus juga menyiapkan diri untuk memanajemen secara administrasi usaha-usaha yang dilakukan. Tapi Pak coba nih ya kita simulasikan nih. Kan pastinya banyak nih sobat selalu yang mungkin baru mau memulai usaha, baru mau menjadi pengusaha gitu. Pokoknya pengusaha-pengusaha baru gitu nih Pak ya, yang butuh banget modal. Nah, langkah-langkah apa nih Pak yang awal mulanya yang perlu disiapkan atau dilakukan untuk mendapatkan pembiayaan yang nantinya pastinya bisa menguntungkan usahanya ini? Iya. Dicatat ya sobat selalu ya. Gak usah khawatir. Saya sangat senang banget, terutama teman-teman muda ya, untuk berekspresi, untuk berkreativitas. Jangan pernah ragu modal dari mana, kita punya apa, jangan. Saya dulu juga begitu, pesimis dari mana. Tapi ya berani aja, sepanjang itu benar-benar usaha. Sepanjang itu benar-benar usaha. Ya mohon maaf, usaha itu macam-macam, termasuk UMKM yang plesetan ya. Apa tuh Pak UMKM? Makelar ketemu makelar. Oh, usaha makelar ketemu banyak kayaknya nih ya. Usaha menengah kecil, ya mikro kecil menengah. Ada UMKM yang plesetan ini. Oh. Usaha makelar ketemu makelar. Jadi udah makelar ketemu makelar lagi. Habis jadinya nggak dapat apa-apa gitu kan? Akhirnya ini menjadi penipuan. Ada nggak tepat lah usaha begitu. Karena bagi teman-teman sepanjang usaha benar jangan takut. Terutama saya, terutama di dapur saya insya Allah pasti akan bantu sepanjang usaha benar. Lalu yang udah punya analisa bisnis. Nggak bisa Pak, saya mau buat kafe nih misalnya. Kami di mana di sini? Kafe untuk apa? Berapa kira-kira asumsi pendapatan? Berapa ininya? Siapa segmen yang diraih? Nah ini kalau nggak ada analisanya, bang nggak mungkin. Memang harus jelas ya berarti ya Pak ya. Nah kuncinya mergaku arek Surabaya sing wani. Kuncinya nih. Sing wani pokoknya usaha itu. Yang berani aja sudah. Yang penting berani, usahanya jelas ya. UMKM tadi ya, bukan yang ngeplesetan. Kemudian juga tadi apa satu lagi Pak? Analisa. Nah, analisa itu harus ada supaya gampang mendapatkan pembiayaan dari bank daerah ya. Karena mau nggak mau juga bank daerah ini karena tadi juga ada Prokesda ya kan, KUR gitu juga sangat menguntungkan bagi para pelaku UMKM pastinya ya Pak ya. Sangat menguntungkan. Kalau menurut saya itu peluang. Ambil aja. Ambil ya Pak ya. Ambil. Oke. Itu loh mohon maaf ya. Barusan tadi pagi saya ketemu tamu. Dia menyampaikan. Bapak kayak KUR. Dia usahanya apa? Bukan soal ini ya, profesi atau bukan soal kemampuan. Usahanya tambal ban. Bisa Pak dapat KUR? 100 juta. Wow. Tambal ban loh iso. Sepanjang jelas ada tambal bannya, ada alatnya. Kemudian tempatnya di mana.
lalu lalang orang kira-kira dihitung kira-kira berapa sih? Masuk lah tuh. Masuk ya. Ini Malah dia buat cabang lagi. banyak nih di sini Punya langsung. karyawan Ayo baru. bikin tambal ban ya. Ini bukan soal ininya. Iya. Ini jujur soal usaha apa. Dulu kan mungkin kerjaan tambal ban. Enggak, dia punya 3 dari keterangannya. Bisa buka Alhamdulillah, cabang ya Pak ya. 3 Pak. Itu buat karyawan gitu kan. Nah, coba. Itu kalau 3 gratis. Oke. Yuk kita tambal ban. Tambal ban bareng-bareng gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan usaha-usaha lainnya juga pastinya bisa nih. Bisa di ini kan. Nah, Pak, tapi di era saat ini ya, fintech, aduh ini nih, atau pinjaman online, ini kan tumbuh cepet banget nih di era sekarang ini. Iya. Bagaimana nih bank daerah bisa tetap survive, tetap relevan? Itu seperti apa nih Pak menurut Pak Asyari? Ini kan sebetulnya peluang bagi pinjol. Karena mungkin citra bank daerah ini lambat, lalu nggak pernah ACC. Betul, ini susah kan, gitu ya Pak ya. Begini nih bagi mereka peluang. Peluang lah ini kalau orang yang butuh cepat. Tapi resikonya, resikonya apa? Satu, dibelekis nama, dikejar-kejar sampai telepon macam-macam. Tapi kalau ini lebih tertib, kantornya jelas, cara polanya kerjanya juga jelas, dan wong Jawa Timur, ono wakilin dari provinsi Jawa Timur. Kalau ada sesuatu kita bisa bantu gitu kan. Nah, sepanjang memang benar-benar punya analisa kerja, punya analisa bisnisnya, yang kedua ya benar-benar kerja. Nah kayak gitu itu pasti kita akan bantu. Nah kalau soal apa ya pinjol, kalau saya nggak bisa melarang. Karena itu alternatif. Betul. Tapi beberapa media sosial menyampaikan bahwa pinjol berbahaya itu, ya udahlah silakan dianalisa. Kalau kita positif Bank Jatim, insya Allah jelas. Tanpa jaminan juga dikur. Betul. Apa sih? Ya, oke lah kita kosodidik lah buat administrasi. Tapi kan enak. Betul. Daripada cepat hanya KTP begini-begini, tapi nanti ujungnya juga beresiko lah terlalu. Tapi bank daerah kita menurut Pak Asyari apakah sudah keep up dengan digitalisasi seperti di era sekarang ini Pak? Ya terakhir sebulan yang lalu kayaknya, belum 2 bulan ya, itu Bank Jatim telah meluncurkan namanya C-Connect. C-Connect Itu kaitan dengan informasi apapun, program maupun pelayanan yang ada di Bank Jatim. Saya kira bisa diakses di C-Connect. Ini Pak Dirut bisa harus lihat ini video ini. Saya terus kampanye Bank Jatim ini. Pak Dirut ini kan. Meskipun kita bermitra, tetap saya kampanyekan karena Bank Jatim satu-satunya usaha BUMD yang itu pendapatannya luar biasa membantu masyarakat Jawa Timur. Maka saya juga berkewajiban untuk mensosialisasikan ini. Termasuk ini Mbak, memang lambat laun Bank Jatim telah berbagi ya. Dulu sebelum ada C-Connect sering ada itu tiba-tiba hack. Ya, itu kayaknya permasalahan sistem digital beberapa ini ya Pak ya, yang dimiliki oleh pemerintah sepertinya. Oke. Ya kan? Itu kenapa ya Pak ya? Apa ya? Kalau bahasanya sih mereka ini ya nggak tahu ya namanya usaha. Mungkin keliru vendor kali ya. Atau vendornya nggak komitmen atau apa ya. Dan begitulah. Maka menurut saya, gua nggak tahu lu mau pakai vendor apa siapa. Yang penting pelayanan masyarakat harus. Yang penting hasilnya kan ya Pak ya, bagus gitu. Kan bukan eksekutif. Kita legislatif, bukan eksekutor. Kalau eksekutor, saya eksekusi Pak. Ini nggak boleh saya masuk ke sana. Betul. Wilayahnya berbeda. Nah, wilayahnya pengawasan. Apa Pak pengawasan DPRD nih? Ya ngawasin. Iya tahu kalau itu ngawasin. Tapi bentuk konkretnya seperti apa untuk bank daerah nih Pak? Dari yang pertama programnya jalan apa enggak, kan sudah membantu masyarakat Jawa Timur dengan baik, mudah atau bagaimana. Kemudian target-targetnya tercapai atau tidak di tahun-tahun ini ya itu. Kalau saya ada problematika di Bank Jatim, bagaimana Bank Jatim bisa segera cepat untuk merespon. Mengasih gitu. Jangan sampai masyarakat lain didiemin, kasihan mereka menunggu. Karena ada juga kasuistik Mbak, udah analisanya bagus, usaha udah disurvei, tiba lama dia, nggak diproses. Nah itu tugas kita. Kenapa lama? Mending dipastikan iya atau tidak, bisa dicairin, dibantu apa enggak ya? Betul. Kalau iya, jangan digantung ya Pak ya.
di Emang ghosting. nggak dibantu. Nah, indikator lainnya apa Pak yang digunakan DPRD nih untuk menilai kesehatan dan juga manfaat Bank Jatim bagi masyarakat ini bisa tersalurkan dengan baik? Oke, ukurannya yang pertama ada tiga menurut saya. Pertama, PAD jelas nggak? PAD mendapatkan pendapatan cukup signifikan nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, seberapa jauh masyarakat Jawa Timur menggunakan jasa Bank Jatim. Nah, jadi ukur itu. Berapa sih sekarang nasabahnya? Itu. Nasabahnya dari mana saja? Gitu. Apa kemudian akses yang telah diberikan? Itu yang ketiga adalah kaitan dengan apa ukurannya terhadap masyarakat Jawa Timur. Dilihat, yang sudah dibantu Bank Jatim, naik nggak pendapatannya? Naik nggak kesejahteraannya? Kalau sejahtera, maka Bank Jatim telah berhasil memberikan permodalan masyarakat sehingga masyarakat bisa sejahtera. Tingkatan ekonominya, hidupnya, kelayakannya. Gitu. Oke, Bapak kan tadi bilang kalau Bapak kan bukan eksekutif ya, berarti kan tapi ini ada titipan pertanyaan nih Pak. Jika Bapak diberi rekomendasi 3 prioritas anggaran guna memperkuat peran Bank Jatim, apa saja rekomendasinya Pak Asari nih? Perbaiki manajemen, permudah layanan. Perbaiki manajemen, permudah layanan. 2 itu aja cukup ya Pak ya untuk nantinya memperbaiki kinerja dari Bank Jatim ini. Bayang saya kalau saya jadi eksekutif begini, seandainya saya jadi direktur utama, saya sampaikan kepada masyarakat, hari ini masuk jam 10 kaitan dengan KUR, misalnya pengajuan KUR atau kredit, maka jam 12 harus ada penjelasan. Kemudian jam 2 penjelasan, jam 3 penjelasan. Sampaikan, Bapak Ibu sekalian, saya survei di tanggal ini, bulan ini, saya putuskan di tanggal ini, bulan ini. Jadi jelas nih kerjanya berapa bulan, berapa minggu. Itu ukurannya jelas. Maka manajemen ini penting. Betul. Nasabah pun pastinya lebih tenang ya Pak ya. Tahu nanti ke depannya apa yang harus dilakukan nih. Kalau memang ternyata terburuknya tidak bisa dicairkan di Bank Jatim gitu kan ya. Tapi yang paling yang saat ini Pak, berapa besarnya kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD Jawa Timur? Terbesar ya, 420-an miliar. Per tahun Provinsi Jawa Timur. Pas angka pastinya aku belum ini ya update ya. Jadi sekarang di atas 400. Tapi masih di bawah 450. Yang angka 425 sama 20 ini ya. Karena per tahun harus naik, kita target harus naik. Harus naik. Nah, makanya itu kinerjanya juga harus diperbaiki pastinya. Pak, pesan nih. Kalau udah pesan berarti ini kita udah di ujung perjumpaan biasanya. Ya, pesan untuk mungkin para direksi bank daerah nih. Nah, ada 2 sih pesan saya. Bagi direksi, bagi pemimpin cabang, pemimpin pembantu ya. Saya itu KCP, kantor cabang pembantu. Layani masyarakat dengan baik. Layani masyarakat dengan baik. Cepat, mudah untuk diakses. Yang kedua, ya segera putuskan. Iya bisa cair atau tidak bisa. Jadi masyarakat bisa ambil alternatif. Betul. Nggak bingung. Itu untuk para pimpinan. Yang kedua masyarakat, jangan pernah takut usaha. Jangan pernah takut untuk berusaha. Bismillah saja. Kalau yakin itu usahanya baik, lalu berdoa sama Allah bahwa itu usaha insya Allah barokah, lanjut. Kencengin ya. Yakin, positif gitu ya. Pokoknya jangan takut kalau memang punya usaha yang bagus, maksudnya usaha yang legal gitu, jangan takut untuk mengajukan pinjaman ke bank daerah gitu ya, karena pastinya tidak akan merugikan gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Asari, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan kapok datang-datang lagi ke sini Bapak. Allah. Kalau diundang saya di sini. Pasti ya Pak ya. Ya. Siap Bapak. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Asari dan sobat selalu. Kita nanti pastinya akan punya banyak episode lagi. Amin ya. Jadi tetap selalu saksikan selalu.id. Sampai jumpa.